Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film dari The Preparation. Film ini mengisahkan tentang seorang ibu yang bernama Aisun yang diperankan oleh Go Do-shim, yang diam-diam ternyata mengidap kanker stadium akhir, dan di sisa waktunya ia sekuat tenaga menyiapkan anaknya yang mempunyai cacat mental agar bisa bertahan hidup mandiri tanpa dirinya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar gak ketinggalan video baru dari kita. Baik teman-teman, di awal video kita diperlihatkan sosok ibu bernama Aisun. Aisun merupakan seorang single parent yang tangguh yang merawat anaknya bernama In-gyu. In-gyu sendiri mengidap cacat mental sedari kecil sehingga selalu membuat ibunya khawatir. Aisun merupakan seorang penjaga toko kelontong, namun sehari-hari ia merasakan tangannya selalu kram. Sehingga setiap ia pulang bekerja, ia selalu mampir ke apotik. Ketika di apotik, Aisun bertemu dengan Park Gi-jang yang bekerja di pemerintahan. Di sini Om Park memberikan selebaran expo ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Dan siapa tahu kerjaannya ada yang pas buat In-gyu. Tapi ibunya ini nggak yakin kalau In-gyu ini bisa bekerja seperti orang normal. Di malam hari, kakak In-gyu datang. Ia bernama Moon Kyung. Hubungan Bu Aisun dengan Mbak Moon ini renggang karena suatu pernikahan Mbak Moon, adiknya In-gyu tidak boleh datang karena Mbak Moon malu punya adik seperti In-gyu. Malam itu Mbak Moon datang cuma mau minta uang, soalnya bisnisnya lagi seret. Tentu saja Ibu Aisun gak mau karena uang itu untuk kehidupan In-gyu ketika Ibu Aisun meninggal. Kemudian Mbak Moon marah karena si ibu selalu memikirkan In-gyu dan tidak pernah memikirkan dirinya. In-gyu sendiri saat kejadian dia sedang mabuk-mabukan dan nyerang orang yang lagi nongkrong. Dan gak pakai lama In-gyu pun dibawa ke kantor polisi dan semua bisa diselesaikan dengan cara damai. Sewaktu hendak tidur, Bu Aisun keinget dengan masa lalunya ketika In-gyu dan Mbak Moon yang masih kecil bermain di pantai. Tentunya masih akur dan Bu Aisun sangat merindukan hari-hari bahagia itu. Pagi harinya Ibu Aisun terbangun dengan kepala yang terasa sangat sakit. Tak tahan dengan itu, Ibu Aisun pergi ke rumah sakit dan hasilnya dia mengidap tumor otak stadium 3. Dia pun tentunya sangat terkejut dan dokter memberitahu jika satu-satunya jalan agar dia sembuh adalah operasi. Namun karena usianya yang sudah tua, peluang sembuhnya menjadi sangat kecil dan dengan itu dia cuma punya waktu beberapa bulan untuk hidup. Tak pikir panjang, Ibu Aisun berencana menitipkan In-gyu di rumah Mbak Moon. Tetapi sesampainya di toko, Bu Aisun melihat suami dari Mbak Moon marah-marah karena Mbak Moon tidak berhasil meminjam uang dari Ibu Aisun. In-gyu melihat itu langsung memukul suami dari kakaknya. Tapi In-gyu malah dimarahi dan Mbak Moon dengan sangat teganya bilang ke In-gyu kalau In-gyu tuh gak berguna bagi kehidupannya. Dan sudah bisa ditebak, Ibu Aisun balik nampar Mbak Moon dan langsung pergi. Akhirnya Ibu Aisun mendatangi expo ketenagakerjaan, namun belum ada pekerjaan yang cocok untuk In-gyu. Lalu Ibu Aisun ngajak In-gyu ke panti asuhan untuk orang yang mempunyai keterbatasan, namun panti asuhan itu lebih mirip seperti penjara. Akhirnya mereka pun pulang dengan Ibu Aisun yang sangat sedih dan bingung. Dan ketika malam tiba, Ibu Aisun pun meratapi anaknya dan nasib anaknya ketika Ibu Aisun sudah tiada. Tetapi dibalik itu, Ibu Aisun berjuang melawan penyakitnya. Tiba-tiba In-gyu ngigau pengen dibuatin telur mata sapi setiap hari. Oh ya, In-gyu ini sangat suka sekali dengan telur mata sapi. 모레도 그 다음날도. Setelah ngigau, In-gyu tidur lagi dan seketika itu Ibu Aisun menangis karena sangat sakit hatinya ketika memikirkan nasib anaknya kelak. Juga Ibu Aisun merasa bersalah tak bisa terus bersama In-gyu. Esoknya Ibu Aisun ketemu dengan Om Park.
Bu Aisun bertemu dengan Ompar untuk menceritakan semua keadaannya termasuk penyakitnya. Ibu Aisun minta tolong untuk dicarikan pekerjaan yang pas dan layak untuk In-gyu. Dan Ibu Aisun berjanji untuk melatih In-gyu sampai bisa layak mendapatkan pekerjaan tersebut. Mendengar itu, Ompar kasihan dan memutuskan untuk memberikan sejumlah peralatan dan buku agar In-gyu bisa berlatih di rumah. Ketika semua udah selesai, Ibu Aisun mengajarkan untuk membuat telur mata sapi kesukaannya dan tanpa diduga malah langsung dimakan sama In-gyu. Hari berikutnya, Ibu Aisun mengajak In-gyu ke toko roti. Di situ In-gyu akan magang, tetapi sebelumnya ia dilatih dulu agar siap bertempur dengan bahan-bahan roti. Di sana In-gyu bersama teman-teman disabilitasnya diajarkan membuat seperti sandwich dan terjadi lagi In-gyu malah makan rotinya dan langsung ditepok sama Ibu Aisun. Malamnya, Ibu Aisun merasa In-gyu ada peningkatan dan mulai membaca buku pelajaran yang diberikan oleh Ompar. Dari sana, Ibu Aisun belajar untuk melatih In-gyu mulai dari memasak telur hingga naik bus menuju toko kelontong mereka, dan semua itu membuahkan hasil yang baik. Lalu Ibu Aisun menemui Mbak Mun dan memberikan setengah dari tabungannya. Dan Bu Aisun pun bercerita jika Ibu Aisun merasa bersalah dan kasihan dengan kondisi In-gyu. Dulu ketika mengandung In-gyu, suaminya sakit-sakitan dan terlalu fokus merawat suaminya sambil bekerja sampai lupa makan dan minum vitamin dan berpikir In-gyu akan terlahir seperti sekarang. Dan Ibu Aisun berpesan agar menjaga In-gyu kalau terjadi sesuatu. Sepulangnya dari sana, keadaan rumah menjadi lebih baik dan lebih rapi. Ternyata In-gyu sudah berangkat ke tempat kerjanya dan In-gyu terlihat lebih bahagia. Esoknya mereka berkumpul untuk makan bersama. Namun suasana yang awalnya menyenangkan berubah seketika ketika sikap Mbak Mun yang tetap kasar kepada In-gyu. Di sini In-gyu cerita waktu Mbak Mun menikah, hari itu In-gyu gak ikut karena tahu kakaknya pasti malu punya adik seperti dia. Dia juga ingat ketika melihat foto pernikahan kakaknya. Kakaknya tampil sangat cantik dan dia juga sangat sedih karena gak bisa hidup bersama lagi dengan kakaknya. Mbak Mun seketika menangis dan merasakan betapa tulus dan polosnya adiknya. Singkat cerita, Ibu Aisun sudah berada di rumah sakit karena penyakitnya semakin memburuk, tetapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena operasi pun tak bisa menyembuhkannya. Ibu Aisun hanya tinggal menunggu harinya tiba. Di lain hari, Ibu Aisun mengajak In-gyu ke rumah duka dengan maksud memberitahu In-gyu jika kematiannya pasti akan datang. Dan setelah mati, orang akan menghilang. Ibu Aisun juga menjelaskan jika kematiannya akan datang sebentar lagi. Namun reaksi In-gyu justru berteriak dan lari sembari menutup telinganya. In-gyu lari keluar dan entah kemana. Sedangkan Ibu Aisun panik mencari anaknya dengan rasa khawatir. Namun akhirnya mereka pun bertemu dan berpelukan. In-gyu pun berkata jika dia tidak mau kalau Ibu Aisun meninggal. Esoknya In-gyu diajak bertemu seorang pendeta. Setelah bertemu dengan pendeta, In-gyu diberi arahan agar tidak sedih lagi. In-gyu percaya Ibu Aisun akan melihat In-gyu juga di surga. Dan ketika In-gyu berdoa, pasti doanya akan didengar. Waktu pun berlalu. Wajah Ibu Aisun semakin pucat dan tidak memiliki selera makan lagi. Hari itu juga mereka merayakan ulang tahun Ibu Aisun yang mungkin menjadi ulang tahun terakhir baginya. Dan bisa terlihat kalau Mbak Mun mulai menerima kondisi adiknya. Sebagai hadiah, Ibu Aisun memberikan sweater rajutan berwarna merah untuk Mbak Mun, In-gyu, serta cucunya. Lalu pagi hari, Ibu Aisun meminta In-gyu agar bisa menemaninya ke pantai tempat mereka dulu bermain-main. Wajah Ibu Aisun sangat pucat di hari itu. Ibu Aisun berkata jika setiap hari yang ia habiskan bersama In-gyu merupakan hari yang bahagia untuknya. Ia merasa sangat bahagia. Ibu Aisun juga meminta agar In-gyu bisa hidup dengan kuat, sehat, dan tentunya juga bahagia. Matahari mulai terbenam. Ibu Aisun pun digendong oleh In-gyu. Dalam dekapannya In-gyu menyanyikan suatu lagu. Langkah demi langkah pula nafas Ibu Aisun mulai melambat. Seketika genggaman Ibu Aisun pun terlepas. Dan dalam gendongan In-gyu, Ibu Aisun telah meninggal. Saat akan dikremasi, tak ada ekspresi sedih dari wajah In-gyu.
Bahkan ia terus senyum sambil memegang foto ibunya. In-gyu tersenyum bukan karena sedih, tetapi In-gyu ingin menepati janjinya kepada ibunya bahwa In-gyu tak boleh menangis agar hati kakaknya tidak tambah sedih lagi. Dan Ibu Aisun meminta agar In-gyu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Dan benar, In-gyu tersenyum tetapi dia menangis, meneteskan air mata. Setelah semuanya berlalu, In-gyu bisa bekerja dan hidup seperti harapan Ibu Aisun, dan film pun berakhir. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu cinta kasih seorang ibu kepada anaknya sungguh tak terbatas, dan seorang ibu mampu melakukan segalanya demi anaknya agar hidup dengan bahagia. Seperti kata pepatah, bila kamu masih bisa melihat senyum dari ibumu, hidupmu akan baik-baik saja. Gimana teman-teman, apakah kalian sudah membahagiakan ibu kalian? Begitulah teman-teman alur cerita dari film The Preparation. Sampai jumpa semuanya.